dan 1 sendok teh kulit jeruk lemon parut hingga mendidih dan gula larut, lalu angkat. Atur lipatan adonan dalam wajan, tuangi sausnya dan panaskan di atas api sedang. Tuangkan 2 sendok makan liqueur jeruk dan panaskan hingga mendidih. Angkat dan sajikan segera. Pemirsa, hidangan penutup khas Perancis ini sangat mudah untuk dicoba, karena itu Anda tidak perlu ragu. Inilah bahan-bahan yang terlebih dahulu perlu Anda persiapkan. Membuat crepe suzette ini, pertama kita membutuhkan mentega, kemudian susu cair, tepung terigu, lalu garam, telur, dan untuk menyiapkan sausnya kita memerlukan air jeruk manis, kemudian mentega, gula pasir, kulit jeruk lemon yang diparut, dan yang terakhir adalah ram, atau bisa juga diganti dengan liqueur air jeruk. Dan pemirsa, itulah bahan-bahan yang terlebih dahulu perlu Anda persiapkan. Sekarang bagaimana supaya tidak ada yang terlewatkan kalau Anda ikuti kembali tayangan berikut ini. Untuk membuat adonan dadarnya, kocok 3 sendok makan mentega hingga lembut. Tambahkan 75 gram tepung terigu, setengah sendok teh garam, 3 butir telur ayam, dan 150 ml susu cair. Aduk hingga menjadi adonan yang licin dan diamkan selama 1 jam. Panaskan wajan dadar berdiameter 18 cm yang diolesi mentega. Tuangkan 1 sendok sayur adonan sambil putar hingga menjadi adonan yang tipis. Panaskan hingga mengering kelilingnya, lalu angkat. Lipat tiap dadar menjadi 4 bagian dan sisihkan. Sedangkan untuk sausnya, masak 75 ml air jeruk manis, 50 gram mentega, 2 sendok makan gula pasir, dan 1 sendok teh kulit jeruk lemon parut hingga mendidih dan gula larut, lalu angkat. Atur lipatan adonan dalam wajan, tuangi sausnya, dan panaskan di atas api sedang. Tuangkan 2 sendok makan liqueur jeruk dan panaskan hingga mendidih. Angkat dan sajikan segera. Pemirsa, hidangan penutup atau pencuci mulut khas Perancis, crepe suzette ini memang sangat cocok dinikmati selagi masih hangat. Karena itu buat dadarnya sesaat sebelum Anda sajikan. Sedangkan untuk memberikan sensasi yang berbeda pada saat menyantapnya sekaligus meninggalkan aroma yang khas, pada sausnya bisa Anda tambahkan liqueur jeruk, kemudian dibakar hingga alkoholnya terbakar habis. Dan pemirsa, untuk membuat dadar yang tipis ini, perhatikan pada saat mengaduk adonannya. Tuangkan cairan sedikit demi sedikit, kemudian aduk adonan hingga menjadi licin. Dan untuk membuatnya, kita memerlukan wajan yang anti lengket seperti ini, kira-kira diameternya sebesar ini. Jangan lupa untuk menambahkan mentega hingga mencair, baru kemudian Anda tuang adonan dan buat dadar tipis di sini dengan menggunakan nyala api yang kecil saja supaya dadarnya tidak mudah menjadi gosong. Jika bagian tepinya sudah kering, Anda angkat dan Anda balik. Dan pemirsa, dalam resep ini tadi kita menggunakan liqueur atau minuman beralkohol. Tapi jika Anda tidak menyukainya, bisa juga tidak Anda pergunakan. Sedangkan sebagai pengganti ramnya juga Anda bisa gantikan seperti Grand Marnier yang mudah Anda peroleh di toko-toko yang menjual bahan makanan ataupun minuman. Pemirsa, saya akan segera kembali dengan menyajikan tips yang lain, tapi terlebih dahulu kita simak pariwara berikut ini. Kita akan membuat pola keranjang di atas buah melon ini. Yang kita perlukan tentu saja pertama adalah pensil dan juga uang logam untuk membuat pola-polanya. Seperti ini pemirsa, kita ambil kurang lebih 3/4 bagian tingginya dari buah melon ini. Lalu kita buat polanya terlebih dahulu, melengkung dengan menggunakan pensil seperti ini. Terus melingkar sampai ke seluruh bagian melon. Dan kemudian di bagian tengahnya kita buat
pola untuk gantungan keranjangnya masih sama, kira-kira di bagian tengahnya kita buat dengan menggunakan uang logam. Kita buat polanya seperti ini, terus sampai ke bagian tepi, dari ujung sini sampai ke ujung sini. Demikian juga dengan sebaliknya, dari ujung sini kita buat bulatan-bulatan melengkung sampai ke ujung seberangnya. Nah, setelah kita membuat polanya dengan menggunakan alat bantu pensil tadi, kita akan mengiris pola ini dengan menggunakan pisau. Lebih enak dengan menggunakan pisau yang melengkung seperti ini supaya lebih gampang, ya. Kita sesuaikan dengan pola-pola yang sudah kita buat. Tentu saja untuk mengerjakannya dibutuhkan sedikit kesabaran pemirsa. Nah, ini pola yang sudah kita bikin. Masukkan pisaunya hingga ke bagian dalam. Satu persatu. Semuanya sampai ke pola yang Anda buat tadi habis. Setelah itu kita akan siap untuk membuang bagian yang bulat yang sudah kita buat polanya tadi. Kita angkat pelan-pelan hingga lepas dengan bantuan pisau. Ya. Nah, setelah lepas, demikian juga dengan sisi yang sebelah sana. Kita ambil. Sudah sedikit terlihat bentuknya. Kemudian kita tinggal membersihkan bagian dalamnya, biji-bijinya ini, dan daging buahnya ini kita iris, kita sisakan sedikit, kita ambil, kita bersihkan. Kemudian bagian dalamnya yang masih berair akan kita keringkan dengan menggunakan tisu, ya. Sementara itu daging buahnya tadi bisa Anda buat atau Anda iris-iris berbentuk bulat seperti ini dengan bantuan alatnya ini. Kita akan membuat bulatan-bulatan melon. Nah, seperti ini pemirsa. Demikian juga dengan semangkanya. Penyajiannya akan disajikan dengan membentuk bulatan-bulatan supaya kelihatan lebih menarik. Kalau keranjang buah ini sudah siap, tentunya kita tinggal menyusun buah-buah yang sudah kita persiapkan. Di sini saya pergunakan semangka, melon, dan juga anggur. Sedangkan untuk pelengkapnya kita gunakan daun mint, dan jangan lupa juga nanti kita akan perciki dengan air jeruk nipis. Ini keranjang buah melon yang sudah saya persiapkan untuk menyajikan buah melon tadi. Seperti Anda perhatikan di sini, daging buahnya tinggal kita habiskan, kita kerok, ya. Dan kemudian buahnya akan kita susun di sini. Kita tinggal menyusun buahnya di sini. Kita tambahkan melon, kemudian kita beri semangkanya, dan kemudian supaya rasanya lebih segar, kita akan perciki buah-buah yang sudah kita susun dalam keranjang buah ini dengan air jeruk nipis. Kita siram dengan air jeruk nipis. Tentu saja supaya rasanya lebih segar pemirsa, sebelum kita susun buah-buah ini bisa Anda simpan dulu dalam lemari es untuk beberapa lama supaya lebih dingin dan segar. Nah, terakhir untuk mempermanis kita tambahkan daun mint. Terasa berbeda, ya, dari biasanya ketimbang hanya diiris biasa dan ditaruh di dalam
piring-piring buah. Yang bagus. Siap sudah pemirsa? Bagaimana Anda harus menyajikan buah-buahan segar dengan penampilan yang lain dan terlihat lebih cantik seperti ini. Tentu saja seperti yang saya informasikan tadi, keranjang buahnya bisa tidak hanya dari melon, bisa juga dari pepaya ataupun dari semangka. Tetapi tetap dengan Anda kerjakan dengan pola yang sama seperti ini. Baiklah pemirsa, akhirnya dengan usainya saya menyajikan tips menyusun